Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat, dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Palangkaraya tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Malahayati SPD dengan nomor NIM 226100219291. Saya guru mata pelajaran PPKN Unit Kerja SMA Negeri 1 Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Hari ini, Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SMA Negeri 1 Palangkaraya untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dengan tema kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara kelas 12 IPS 1 dengan mengimplementasikan model pembelajaran Project Based Learning. Selamat menyaksikan. SMA 1 Palangkaraya, itulah semboyan kami. SMA 1 Palangkaraya. Mari maju bersama kami menuju SMA Negeri 1 Palangkaraya saat ini dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Haji Arbusi. Beliau menjabat sebagai kepala sekolah dari tahun 2019 hingga saat ini. Aturlah setiap langkahmu. Mereka bolos. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semuanya? Anak-anakku kelas 12 IPS 1. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi ini, Ibu ingin kalian melihat kebersihan di bawah meja kursinya. Apakah masih ada sampah? Kalau masih ada sampah, baik di dalam lacinya, Ibu harapkan bisa ditaruh di bak sampah di luar. Baik, terima kasih anak-anakku semuanya. Sekarang Ibu mau minta anak-anakku silakan dicek perapian bajunya masing-masing. Apakah sudah dimasukkan? Ya, kalau sudah juga terima kasih. Untuk selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian, ya.
Gabriel, Alistair, Gina, Henry, Holly, Lestari, Mustafa, Nadia, Naila, Perdana Kusuma, Ratu Lukis, Siti Helmaliza, Teresia, Vincentius, Wahyu Ridesari. Anak-anakku semuanya, kita harus bersyukur bahwa pagi ini kita diberikan kesehatan, bisa berkumpul di kelas ini untuk belajar PPKN, ya. Untuk itu Ibu harapkan kepada ketua kelas bisa memimpin doanya di depan sini. Silakan. Sebelum mulai, belajar marilah kita doa agama dan yang kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Christopher. Anak-anakku semuanya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu judulnya adalah Ibu Pertiwi, ciptaan Ismail Marzuki. Mohon anak-anakku semuanya bisa berdiri untuk menyanyikan bersama-sama. Silakan. Air matamu berlinang
ya salah satu tokoh HAM, tokoh wanita ya. Anak-anakku semuanya, sebelum kalian membaca ini, Ibu akan memberikan informasi apa manfaat kita melakukan kegiatan literasi ini. Itu adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan kita. Nah, silakan sambil dibaca dulu. Kalau sudah, itu ada pertanyaan. Siapa yang ada di share screen yang Ibu tampilkan ini? Silakan Esther. Siapa Esther? Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa cerita yang ditampilkan di literasi ini? Silakan Andini. Di literasi tersebut menceritakan perjuangan seorang Raden Ajeng Kartini dalam memperjuangkan hak asasi manusia dalam konteks wanita. Oke, terima kasih ya Esther, Andini sudah menjawab pertanyaan Ibu. Sangat bagus sekali. Kemudian anak-anakku semuanya, ini sambil kalian baca yang di depan. Pernahkah kalian membaca artikel seperti ini? Pernah? Iya. Contohnya artikel yang kalian baca itu apa? Tentang apa? Selain artikel ini, apa? Ini apa Esther? Mungkin pernah baca artikel selain ini? Pak tokoh pahlawan revolusi. Oke, pasti pernah ya? Pernah baca artikelnya. Oke, anak-anakku semuanya. Itu tadi adalah kegiatan literasi kita. Sekarang kita lanjutkan. Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nanti kita akan mempelajari materi itu adalah tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, yang pertama, tujuan pembelajarannya setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran peserta didik mampu menerima perbedaan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka menghormati hak asasi manusia. Kemudian yang kedua, setelah siswa melaksanakan kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu menghargai perbedaan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka menghormati hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga, setelah siswa melaksanakan kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu bersikap responsif dan proaktif terhadap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang keempat, setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran, yaitu mengamati video tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, peserta didik nanti dapat menyusun hasil analisis faktor-faktor penyebab kasus pelanggaran hak warga negara. Nah, itu anak-anakku semuanya ya. Anak-anakku semuanya, itu tadi tujuan pembelajaran yang Ibu bacakan. Kemudian untuk rencana penilaian kita pada pagi hari ini, Ibu akan menilai kalian melalui sikap spiritual dan juga sikap sosial, ya. Nah, mulai dari kalian berdoa tadi, kemudian nanti pada saat melaksanakan diskusi, itu bagaimana sikap kalian di dalam diskusi, apakah kalian disiplin, bertanggung jawab, proaktif, bekerja sama dengan temannya, nanti akan Ibu nilai. Kemudian untuk pengetahuan, nilai pengetahuan kalian akan Ibu ambil dari kita akan melaksanakan kuisis pada akhir pembelajaran nanti, ya, biar anak-anakku tahu penilaian yang akan Ibu lakukan. Nah, baik anak-anakku semuanya, sebelum kita melanjutkan ke materi, Ibu mau mengingat materi minggu kemarin. Materi minggu kemarin itu adalah tentang hak dan kewajiban dalam nilai-nilai Pancasila. Silakan dibuka dulu LKS-nya, dilihat pelajaran minggu kemarin yang bagian B. Minggu ini kita mempelajari bagian C.
boleh minta satu orang. Silahkan Gina. Ibu ingin kamu memberikan bagaimana masyarakat ini menunjukkan sikap positifnya terhadap hak dan kewajibannya di dalam kehidupan ini. Contoh sikap positifnya menurut sila Pancasila. Itu ada sila pertama, contoh sikap positifnya apa? Sila kedua, mungkin bisa disampaikan yang untuk sila pertama dulu. Sikap positifnya apa? Membina toleransi dengan sesama pemeluk agama. Yang kedua, membina kerjasama dan kerukunan hidup dengan sesama pemeluk agama. Yang ketiga, mengakui dengan akal manusia dan mengenal Maha Esa sebagai hak pribadi. Yang keempat, mengakui kebebasan setiap warga negara untuk menjalankan ibadah berdasarkan agamanya masing-masing. Oke, ada 4 ya. Nah, itu dalam sila pertama. Sebenarnya masih ada sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Tapi cukup 1 aja ya. Jadi kalian ingat, itulah materi kita minggu kemarin. Ya, anak-anakku semuanya. Baik, anak-anakku semuanya, kita akan melaksanakan ice breaking. Senam otak dulu supaya nggak tegang. Nanti silakan berdiri, ikuti gerakannya, ya. Santai, ku tetap santai, nikmati hidup, tanganku melambai lambai. Bukan ku lebay, tapi lebih asik santai di pantai santai. Ku tetap santai, nikmati hidup, tanganku melambai lambai. Bukan ku lebay, tapi lebih asik santai di pantai. Ini aku santai, bukan aku lebay. Happy di pantai, kita santai-santai. Dia cuma bilang hai, kamu seupai. Dalam kayak mana, I'm sorry say goodbye. Hubungan teman, cari pengalaman sama teman-teman. Sambil makan gorengan, berasik-asikan sama kawan-kawan. Bukan cari lawan, kontrolis number one. Santai, ku tetap santai, nikmati hidup, tanganku melambai lambai. Bukan ku lebay, tapi lebih asik santai di pantai santai. Ku tetap santai, nikmati
Ya, anak-anakku semua, kita sudah melakukan ice breaking. Sekarang kita akan memasuki ke materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ibu mau tanya dulu, siapa yang bisa menjawab? Apa yang dimaksud dengan pelanggaran hak? Silakan Naila, apa itu pelanggaran hak? Pelanggaran hak warga negara adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok yang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelainan yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi seseorang. Iya, terima kasih Naila. Itu tadi adalah tentang pelanggaran hak. Kemudian kalau yang dimaksud dengan pengingkaran kewajiban, silakan Febri. Pengingkaran kewajiban warga negara merupakan proses, cara, atau perbuatan mengingkari. Pengingkaran juga bisa diartikan sebagai pelanggaran. Oke, terima kasih Febri. Nah, anak-anakku semua, pertama-tama kita harus tahu dulu hak kita apa, kewajiban kita apa. Kita ambil contoh yang paling simpel di kelas ini aja. Kalian di lingkungan sekolah, hak kalian sebagai pelajar apa, kewajiban kalian sebagai pelajar apa? Ada yang tahu? Kalau hak apa Din? Kita sebagai siswa harus dapat pelajaran. Kalau hak kalian harus dapat pelajaran materi. Kemudian apa lagi Din? Selain itu Din? Hak sebagai pelajar kalian di lingkungan sekolah. Ayo. Apa? Kalau kewajiban apa Din? Mentaati peraturan sekolah. Ya. Belajar. Jangan sampai bolos. Ya. Itu kewajiban kalian sebagai seorang pelajar. Tadi sudah tahu tentang apa itu hak, apa itu kewajiban. Anak-anakku semuanya, antara hak dan kewajiban itu harus seimbang. Kalau kalian tidak melaksanakan hak, tentu apa akibatnya kalau tidak melaksanakan hak? Apa yang akan terjadi? Kalau tidak mendapatkan hak, apa yang akan terjadi? Atau kalian tidak melaksanakan kewajiban kalian sebagai seorang pelajar, apa akibatnya? Apa? Silakan. Kalau kalian tidak melaksanakan kewajiban kalian sebagai seorang pelajar, apa yang akan terjadi atau dampaknya apa? Akan merugikan diri sendiri. Misal, kalau kalian bolos sekolah, dampaknya apa? Pertama, akan ketinggalan pelajaran. Ya, itu salah satunya. Nah, ini anak-anak semua. Tadi kan pelanggaran hak itu adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok, termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak sengaja, atau kelainan yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi seseorang atau kelompok orang, atau tidak memberikan apa yang menjadi hak warga negara yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak akan mendapatkan
atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar. Di sini kita bisa lihat, nah di sini di Indonesia ini banyak sekali terjadi pelanggaran hak warga negara. Ya, kita bisa lihat di sini pelanggaran hak warga negara itu pertama adalah penangkapan, penahanan seseorang demi menjaga stabilitas tanpa berdasarkan hukum. Kemudian yang kedua, pengeterapan budaya kekerasan. Ini untuk menindak warga masyarakat yang dianggap ekstrim, yang dinilai oleh pemerintah mengganggu stabilitas keamanan. Ya, kemudian yang ketiga, pembungkaman kebebasan pers. Itu juga melanggar hak asasi ya, hak warga negaranya. Kemudian yang keempat, menimbulkan rasa ketakutan. Yang kelima, pembatasan hak berserikat dan berkumpul. Itu juga melanggar hak warga negara. Kalian misalnya ingin berkumpul dengan temannya tidak dibolehkan, ingin mengeluarkan pendapat tidak dibolehkan, itu adalah melanggar hak kalian. Bisa dipahami anak-anak semuanya? Oke. Nah, di sini bisa dilihat pelanggaran terhadap hak warga negara dilihat dari kondisi yang terjadi di Indonesia. Proses penegakan hukumnya masih belum optimal dilakukan. Kemudian tingkat kemiskinan di Indonesia ini masih cukup tinggi. Kemudian semakin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia, seperti misalnya pembunuhan. Ya. Nah ini juga, itu tadi adalah tentang hak. Kalau kewajiban, pengingkaran kewajiban warga negara itu adalah proses, cara atau perbuatan mengingkari. Jadi kita tidak melaksanakan kewajiban. Apa yang sering kalian tahu contohnya yang melanggar kewajiban ini? Pengingkaran kewajiban. Tidak membayar pajak. Artinya dia mengingkari kewajibannya sebagai warga negara. Selain tidak membayar pajak, apa lagi? Korupsi. Ya. Itu juga salah satu bentuk pengingkaran kewajiban warga negara. Apa akibatnya kalau melakukan misalnya tidak membayar pajak atau melakukan tindakan korupsi? Apa yang akan terjadi? Dampaknya apa? Merugikan negara, ya. Di sini bisa kita lihat. Ini adalah contoh kasus pengingkaran kewajiban yang terjadi di Indonesia, melanggar hak asasi manusia, kemudian menghindari dan tidak membayar pajak, kemudian ini tidak ikut serta dalam pembelaan negara. Itu juga salah satu pengingkaran kewajiban. Padahal dengan ikut membela negara itu sangat membuat kita sebagai negara Indonesia ini bersatu untuk menjaga negara kita tidak dijajah lagi oleh bangsa lain. Coba seandainya kalau kita tidak ikut membela negara, kalau cuma satu orang gimana? Gak akan bisa kan? Nah makanya itu jangan sampai anak-anakku semuanya melakukan pengingkaran kewajiban warga negara ini. Semuanya harus tunduk dan patuh ya, oke? Nah ini anak-anakku semuanya. Ini salah satu contoh, kalian bisa lihat di PPT ini ya. Kalian sebagai seorang pelajar melakukan pengingkaran kewajiban warga negara sebagai seorang pelajar. Bisa dilihat di sini. Ini adalah tindakan membolos. Itu merupakan salah satu tidak ikut serta dalam pembelaan negara. Makanya anak-anakku semua jangan sampai ada yang membolos, ya.
Kemudian tidak mentaati peraturan lalu lintas. Ini yang sering terjadi anak-anakku semuanya. Ini juga salah satu pengingkaran kewajiban warga negara. Banyak yang misalnya melanggar rambu-rambu lalu lintas, atau misalnya tidak membawa surat izin mengemudi SIM, tidak membawa STNK, ya, tidak memakai helm, apalagi kalau satu motor Pak ditumpangi 3 orang, itu juga melanggar dan tidak mentaati peraturan lalu lintas. Nah, ini lihat, kalian bisa lihat ini contohnya, ya, bertiga tidak pakai helm. Ini tadi korupsi sudah dijelaskan. Ini contohnya membuang sampah sembarangan. Ini juga sebagai salah satu pengingkaran kewajiban warga negara. Karena dampak akibat dari pembuangan sampah ini adalah bisa mengakibatkan terjadinya banjir. Iya, lingkungan tidak sehat. Benar sekali. Makanya anak-anak semuanya dimulai dari kalian di sekolah atau dari rumah. Makanya tadi di awal ibu meminta kalian mengecek kebersihan sekitar mejanya. Itu dimulai dari diri kita sendiri, nah. Kita bersih atau enggak? Itu salah satu kewajiban kita sebagai seorang warga negara. Nah, ini lagi satu, merusak fasilitas umum. Ini kadang-kadang yang sering terjadi. Gak usah jauh-jauh, kadang-kadang ada anak-anakku semuanya coret-coret dinding. Tapi ini yang bersih dan rapi. Yang biasanya merusak fasilitas umum itu adalah kayak di halte-halte banyak yang mencoret. Ini contohnya itu mencoret tembok, ya. Itu salah satu juga adalah pengingkaran kewajibannya, merusak fasilitas umum. Jadi jangan sampai kalian melakukan itu. Nah, ini faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Di sini kita mulai dari sikap yang pertama adalah sikap egois. Apa itu sikap egois? Sikap egois itu adalah sikap yang mementingkan diri sendiri. Ini banyak mengakibatkan warga negara itu lebih menuntut haknya dibanding melaksanakan kewajibannya. Ya, tidak sebanding. Contohnya, pengendara motor. Pengendara motor ini mereka tidak memperhatikan para pejalan kaki karena mereka ingin cepat sampai, mereka naik ke atas trotoar. Jadi kasihan yang pejalan kaki. Ya. Ini salah satu contoh. Itu artinya menandakan dia mempunyai sikap egois. Itu jangan sampai anak-anakku semuanya punya sikap egois ini. Jangan menuntut hak lebih banyak tapi tidak mau melaksanakan kewajiban. Kemudian yang kedua, ini faktor yang kedua adalah rendahnya kesadaran dalam berbangsa dan bernegara. Ini adalah bisa kita lihat dalam menghormati dan menghargai. Ya. Contohnya di sini kita lihat itu adalah pedagang asongan yang berjualan di lampu merah. Terkadang mereka tidak tahu ada peraturan, mereka tidak mengindahkan peraturan hanya didasarkan atas pemenuhan kebutuhan hidup. Banyak resiko
mereka. Misalnya aja mereka menjajakan dagangannya di lampu merah. Kalau sudah lampu hijau, takutnya nanti ketabrak. Mereka tidak memikirkan dari segi keselamatan mereka. Ya. Nah, ini sikap tidak toleran. Sikap tidak toleran ini adalah contohnya dengan sesama umat beragama. Tapi ibu rasa anak-anakku semuanya yang di dalam kelas ini pasti mempunyai sikap toleran. Ya, di dalam kelas ini pasti beragam agama. Yang agama Islam, agama Kristen, Katolik. Oke, nah, tapi kalian pasti memberikan toleran pada temannya kan? Kalau ingin melaksanakan kegiatan ibadah agamanya, ya. Misalnya kalau ada yang ingin sholat, dipersilahkan. Ada yang ingin kebaktian. Kalau hari Jumat kan ada kegiatan itu ya. Baik Islam maupun Kristen ya. Kalau Islam kan ke masjid. Kalau yang Kristen kan kebaktian di ruangan sebelah ya. Kemudian aparat penegak hukum kurang tegas. Di sini aparat penegak hukum itu kurang tegas dalam menyikapi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Sehingga masyarakat itu akan mengulangi dan membuat pelanggaran yang baru. Kemudian yang kelima, penyalahgunaan kekuasaan. Contohnya di sini ada pejabat yang melakukan korupsi. Kemudian yang keenam, penyalahgunaan teknologi. Di sini contohnya bisa kita lihat dalam penggunaan teknologi ini adalah penipuan, pencurian, dan penculikan yang menggunakan teknologi sebagai jalan untuk berkomunikasi. Nah, itu anak-anakku semuanya. Silakan dilihat gambar di depan. Silakan ajukan pertanyaan. Apa yang terjadi pada gambar ini? Ini lagi ngapain? Lagi mau membolos. Kira-kira tindakan apa yang harus dilakukan kepada para peserta didik ini? Diberikan sanksi. Sanksinya apa, Holik? Sanksinya apa? Musapa apa tadi? Diskors. Ada yang seperti ini? Gak ada, bilang Henry. Atau ini? Kalau ini apa? Ini apa? Kena tilang. Apa kesalahannya? Melanggar apa? Tidak pakai helm. Anak-anakku semuanya. Iya. Jangan sampai anak-anakku semuanya tidak memakai helm, tidak mempunyai SIM, dan tidak membawa STNK. Apalagi kalau tumpangannya sampai 3. Ya, untuk hari ini kita akan melaksanakan tugas diskusi. Ibu akan membagikan kalian kelompok, nanti akan Ibu bagikan LKPD. Ya, itu sudah ada nanti petunjuk kerjanya. Silakan yang sudah Ibu bagikan kelompoknya bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Silakan langsung disusun yang rapi meja kursinya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5.
semuanya bergabung ke kelompoknya masing-masing. Kalau sudah, boleh sambil diperhatikan di depan, nanti dibagikan KPD-nya, petunjuk kerjanya. Ya.
warga negara serta mencari kasus pelanggaran hak asasi manusia. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan dibaca lagi LKPD-nya, di situ sudah ada petunjuk kerjanya anak-anak semuanya.
akan menyajikan ke depan sini untuk melakukan presentasi. Silakan bagi kelompok yang sudah, kan nanti kelompok berapa namanya siapa. Nah, ayo tolong memperhatikan. Ayo Ibu bimbing dulu. Baik anak-anakku semuanya diperhatikan dari Andini kelompok berapa? Kelompok 1. Baik, ini adalah kelompok 1 yang maju dan akan menyajikan hasil diskusinya, mempresentasikan di depan. Mohon pada kelompok 2, 3, dan 4 dan 5 memperhatikan dengan baik. Kemudian nanti ada sesi pertanyaan dan sesi. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya sendiri Andini, teman-teman saya. Nama saya Siti. Nama saya Febri. Saya Teresia. Baik, untuk yang pertama-tama kami akan mempresentasikan tentang faktor-faktor pelanggaran hak dan kewajiban. Next. Kayak di sini kami sudah menampilkan slide. Yang pertama itu penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban ialah sikap egois, kemudian rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Selanjutnya sikap tidak toleran dan juga aparat penegak hukum kurang tegas. Selanjutnya penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan teknologi. Baik, selanjutnya. Selanjutnya yaitu contoh kasus pelanggaran hak dan kewajiban yang kami ambil adalah kasus perdagangan manusia. Kasus perdagangan manusia atau bisa disebut human trafficking masih kerap terjadi di sekitar kita, seperti kasus yang menimpa Bella, seorang gadis muda yang diiming-imingi gaji berjuta-juta. Nah, jadi teman-teman bisa baca sendiri, kami mengambil kasus Bella ini karena Bella ini tergolong adalah seorang remaja putri yang diiming-imingi uang berjuta-juta dan dijaminkan Bella ini dapat pekerjaan yang baik. Tetapi kenyataannya Bella ini malah dijadikan sebagai wanita PSK yang mana orang yang memperkerjakan Bella ini mengeksploitasi Bella ini demi keuntungannya pribadi, seperti itu. Jadi kasus human trafficking ini adalah salah satu contoh pelanggaran hak asasi manusia yang memang benar-benar masih banyak dan kerap kali terjadi, khususnya di Indonesia sendiri, teman-teman. Dan modusnya itu biasanya kayak misalnya ada TKI yang menjamin kita bakal hidup layak di sana, sedangkan kita dipekerjakan dengan tidak baik ataupun kayak menjadi seorang wanita seks komersial. Kemudian apalagi modusnya itu sering kali ditujukan kepada perempuan seperti kita ataupun seorang anak-anak gitu. Next slide. Next. Ya, kesimpulan baca. Oke, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah pelanggaran hak dan kewajiban masih sering kita lihat di sekitar kita. Salah satunya dalam kasus perdagangan manusia, yang mana kasus tersebut bisa dikategorikan sebagai kejahatan tingkat tinggi karena mencoba mengeksploitasi seseorang demi keuntungan pribadi. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam menelaah suatu informasi, apalagi dalam memilih suatu lembaga pekerjaan. Jangan sampai kejadian yang menimpa Bella terulang kembali kepada diri kita sendiri. Baik, itu tadi hasil presentasi kami. Jika teman-teman punya saran ataupun pertanyaan, kami persilahkan. Nama saya Naila, saya dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, kasus perdagangan manusia kerap kali terjadi di Indonesia. Kira-kira apakah ada solusi untuk mengatasi masalah tersebut? Terima kasih. Baik, Naila, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya ingin menjawab. Mungkin salah satu solusinya ialah memperluas lapangan pekerjaan, kemudian juga kayak pemerintah harus benar-benar mensosialisasikan ke kita, terutama generasi muda, jangan sampai kita terjebak dalam iming-iming uang yang berjuta-juta sedangkan kenyataannya itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Dan juga pemerintah harus memang mengupayakan dan juga menciptakan lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya agar semua warga itu dapat hak yang sama dan juga tidak ada ketimpangan yang ada seperti itu. Baik. Oke,
kembali ke tempat duduknya. Kelompok 1. Terima kasih. Selamat pagi. Sebelum memulai presentasi kami pada hari ini, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Esther Emiliana. Saya Wahyuni Ridasari. Saya Lestari. Dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil tugas kami. Baca. Pelanggaran hak dan kewajiban. Sikap egois, yaitu sikap yang mementingkan diri sendiri. Itu yang membuat seseorang menjadi lupa akan adanya kewajiban yang harus dilaksanakan. Yang kedua, yaitu rendahnya kesadaran dalam berbangsa dan bernegara. Ini membuat seseorang bertindak sesuka hati sehingga membuat mereka bertindak tanpa adanya sikap saling menghormati dan menghargai. Dan yang ketiga yaitu sikap tidak toleran. Adanya sikap yang tidak menghargai kebiasaan atau kepercayaan yang berbeda dengan diri sendiri. Dan yang keempat yaitu aparat penegak hukum kurang tegas. Jika aparat penegak hukum tidak tegas, maka dapat memunculkan pelanggaran lain. Yang kelima, penyalahgunaan kekuasaan merupakan pemerintah yang mengabaikan kepentingan publik demi kepentingan sebagai golongan. Yang keenam, yang terakhir, penyalahgunaan teknologi. Teknologi juga dapat memberikan dampak negatif bila penggunaan yang tidak bijaksana. Jadi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Rika. Contoh pelanggaran HAM. Kasus pembunuhan Munir. Munir Said Talib merupakan aktivis HAM yang pernah menangani kasus-kasus pelanggaran HAM. Pria asal Malang ini meninggal dunia pada 7 September 2004 di dalam pesawat Garuda Indonesia ketika Munir sedang melakukan perjalanan menuju Amsterdam, Belanda. Penyebab tewasnya tidak diketahui, tetapi banyak berita yang menyebutkan ia tewas diracun. Namun berita yang kami baca melalui media sosial bahwa penyebab meninggalnya Munir melalui hasil otopsi yang dilakukan oleh Institut Forensik Belanda. Ia meninggal dunia karena diracun dengan arsenikum. Setelah setengah tahun Munir meninggal, tersangka baru ditetapkan oleh tim penyidik Mabes Polri yaitu Polikarpus Budihari Prianto dan menahannya di rumah tahanan Mabes Polri. Ada pertanyaan yaitu apa hak yang dilanggar dalam kasus Munir? Jadi hak yang dilanggar dalam kasus Munir yaitu karena telah menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja yang merupakan pelanggaran hak untuk hidup. Kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kehidupan negara akan berjalan dengan baik, harmonis dan stabil bila antara negara dan warga negara mengetahui hak dan kewajiban secara tepat dan profesional. Perlu disadari bahwa pelaksanaan hak berkaitan dengan kewajiban kedua-duanya harus seimbang dan serasi serta selaras. Penentuan oleh negara dan juga warga negara harus berimbang dengan kewajibannya. Tidak mungkin orang hanya menuntut haknya saja sedangkan kewajibannya diabaikan. Bila ada orang yang hanya menuntut haknya saja, maka akan pasti merugikan orang lain, masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Nama saya Bertopan dari nama bisa saya bertanya. Tadi terdapat 6 faktor pelanggaran hak dan kewajiban dalam pelanggaran hak asasi manusia. Di poin ke-6 ada hendaknya kesadaran berbangsa dan bernegara. Pertanyaan saya, siapa saja yang bertanggung jawab untuk menjaga terjadinya kasus pelanggaran hak dan kewajiban? Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya.
Jadi, pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya kasus pelanggaran hak dan kewajiban adalah semua pihak dalam negara. Jelas? Baik. Baik, kelompok 3. Silakan kembali ke tempat duduknya. Ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan Terima kasih. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kita sudah selesai melaksanakan presentasi. Dirapikan kembali meja kursinya. Anak-anakku semuanya, tadi kita sudah melaksanakan kegiatan presentasi di depan, semua kelompok sudah tampil. Anak-anakku semuanya, kita akan melakukan refleksi pembelajaran untuk materi kita kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, untuk refleksi ini itu sudah Ibu kirimkan di Google Classroom-nya. Silahkan kalian lihat dari HP-nya. Bisa dibuka? Oke, bisa. Silakan dijawab dalam waktu 3 menit itu juga selesai. Oke, sudah Om? Ya. Kita lanjut ke ini biar cepat. Kita sudah melakukan refleksi. Kita akan mengambil nilai untuk pengetahuan kalian yaitu melalui kuisis online. Silakan kalian bergabung melalui link atau langsung masuk ke kode permainan 4900840. Silakan dilihat di depan melalui slide ini. Silakan masuk. Bisa. Oke. Olik gimana? Dina, Naila, Anissa, Tere? Bisa, sudah masuk. Nah, itu Axel sudah, 1 sudah masuk. Yang lain? Nah. Kita lanjutkan pertanyaan kedua. Kita lanjutkan pertanyaan ketiga. Dina masih memimpin.
Alvin. Yang kedua Axel. Kita lanjutkan pertanyaan yang keempat. Masih Dina memimpin. Naik yang kedua adalah Malik. Pertanyaan yang kelima. Terima kasih anak-anakku semuanya, ya, sudah melaksanakan kuisis pada akhir materi pembelajaran Ibu pagi hari ini. Anak-anakku semuanya, itu tadi kita sudah melaksanakan kuisis online untuk mengambil nilai pengetahuan kalian. Nah, untuk hari ini Ibu akan memberikan pesan moral pada kalian. Hiduplah penuh dengan kejujuran. Jangan sampai ada kalian berbohong. Kemudian juga laksanakanlah kewajiban kalian, baru kalian menuntut hak kalian. Ya, itu pesan moral dari Ibu ke kalian. Berbuat kebaikan dan jujur. Itu. Baik anak-anakku semuanya, hari ini yang dapat Ibu simpulkan pada pembelajaran kita kali ini itu adalah anak-anakku semuanya melaksanakan kewajibannya dengan penuh kesadaran, kemudian baru menuntut haknya, kemudian lagi juga anak-anakku semuanya supaya tidak terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, anak-anakku semuanya tidak boleh bersikap egois, kemudian rendah kesadaran berbangsa dan bernegara, kemudian lagi tidak mempunyai sikap yang toleran, ya, kemudian lagi jangan sampai menyalahgunakan kekuasaan, jangan sampai menyalahgunakan juga penggunaan teknologi, ya. Itu kesimpulan yang kita ambil pada pembelajaran pagi hari ini. Anak-anakku semuanya, sudah dimengerti materi yang Ibu sampaikan pada pagi ini? Sudah. Oke, kalau sudah, Ibu tadi sudah memberikan kalian refleksi pembelajaran di Google Classroom. Kemudian juga sudah Ibu kasihkan bahan ajarnya di Google Classroom, bisa kalian baca aja ya sebagai informasi pengetahuan dan menambah wawasan kalian. Kemudian lagi untuk pertemuan selanjutnya minggu depan kita akan membahas materi tentang partisipasi warga negara di dalam memenuhi kewajibannya dan juga haknya. Baik anak-anakku semuanya, Ibu minta ketua kelas bisa memimpin doa di depan bahwa kita sudah selesai melaksanakan pembelajaran. Silakan Christopher. Sebelum mengakhiri pelajaran kita ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai.
Terima kasih Christopher. Ya, anak-anakku semuanya, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran Ibu pada pagi hari ini. Ibu ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.